Shalom semuanya. Shalom. Halo, shalom. Shalom. Halo guys. Waduh, luar biasa. Saya melihat orang-orang yang luar biasa di sana walaupun banyak yang hitam-hitam itu. Apa itu hitam-hitam itu? Saudara, kita mau mulai ibadah kita. Pastikan kita ada di posisi yang terbaik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Yang mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Karena sampai saat ini Tuhan, Engkau masih tetap setia Tuhan atas kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan yang tercurah atas setiap kehidupan kami Bapa. Oh, haleluya. Asal kita menikmati hadirat Tuhan, saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau teramat baik, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau teramat baik, oh
ucapan syukurmu saudara. Naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau teramat baik, Kau teramat baik ya Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, Dia begitu baik. He is so good to you. He is so good to us. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan syukurku
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, sebab kasih-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Yes Lord, kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari 1 menit ini kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Shekerala bala 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 bayarala 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 bayarala. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. Berapa banyak yang masih semangat sampai saat ini saudara? Saya undang kita semua bangkit berdiri dimanapun saudara sedang berada. Kita mau memuji Tuhan, amin. Saat ini kita mau memuji Tuhan saudara. Karena roh Tuhan itu membebaskan, roh Tuhan itu membangkitkan. Amin. Yeah. Bermusik memuji nama Tuhan. Katakan Tuhan Kau hadir. Tuhan Kau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat tangan-Mu, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu suruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami bersuka cita lagi saudara. Tuhan Kau hadir, Tuhan Kau hadir, kuasa-Mu mengalir melawat setiap hati kami.
Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Semua tepuk tangan bagi Allah kita. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Oh, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya, haleluya. Kiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Oh, yes Lord. Angkat rohmu, syukur laba 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 ya laba.
Mari masuk kata sucinya. Mari masuk kata sucinya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Amin.
sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia. Mari kita terus sembah Dia. Yes, Lord. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Oh kau let us adore Him. Oh kau let us adore Him. Oh kau let us adore Him right. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. Keep right the Lord. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Kami tinggikan, kami muliakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengalami Tuhan saat ini, saudara. Rangka hari-hari ini sudah kehilangan hadirat Tuhan, mari dapatkan kembali hadirat Tuhan itu, saudara. Bayar
da sede kere bahandara laba ya ralaba. Oh, we need you. Ramayana sediara labaya, diki diara labaya ralaba rala, diara laba 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 labaya ralabaya ralaba. You are holy, you are holy. Diara labaya ralabaya ralabaya rala. Diara labaya namaya nanasere alabaya rala. Oh, alabaya ralaba. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap di rumah-rumah Tuhan, dimanapun kami berada, hadirat-Mu memenuhi Tuhan. Dengan kuat Tuhan, dengan kuat Tuhan, dengan bobot yang kuat Tuhan. Oh, Shekena Maya Ralaba Handara kalau kau sedang lemah, bangun rohmu, naikkan rohmu dengan kuat. Oh, it is you, it is you, it is you. Oh, I will run to you, Lord. I will run to you, Lord. We run, we run, we run, we run. We run to you, Lord. We run. We run. Jekora baba. Dibiarkan baba harawa. Jekora la bala 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 bala. Di la 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 la. Raba baba 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 baba. Sidi la 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 ya la la ba. Oh, raba ya la ba. Diera Yesus. Maya nase, yara la baya nase, yara la yara la bayara, sidi yara la baya, yara la baya, sidi yara la baya, Jesus, la baya. Oh, yes. We wanna stay here. We wanna stay here. We wanna stay here. We wanna stay here in this place, Lord. Yes. Oh, I wanna stay here. I wanna stay here. When earth becomes like heaven in this moment, I wanna stay here.
alive here. I come alive here. Oh, I wanna stay here. I wanna stay here. When earth becomes like heaven in this whole world, I wanna stay here. I wanna stay here. I come alive here. I come alive here. Oh, I wanna stay here. When earth becomes like heaven in this world, I wanna stay. Oh, I wanna stay here. Oh, oh, oh. I come alive here. Oh, I wanna stay here when earth becomes like heaven in this moment. Oh, I wanna stay here. I come alive here. Oh, I wanna stay here when earth becomes like heaven in this moment. I wanna stay here. I wanna stay here. I wanna stay here. Whoa, and I come alive here. Oh, I wanna stay here. Woo! When earth becomes like heaven in this moment. Oh, we got it. Woo! Yaralabalabalabalabalabalaba. Yaralabalaba, yaralabalaba. Heaven falling down around on this holy ground. I bow, completely overwhelmed, completely overwhelmed. Here I walk with fear and trembling. I am down before the matchless Holy One, completely overwhelmed. Yes. So good. Oh, and I never know love like this before, and I never fell in touch like this before, and I never know love like this before. What can I do but fall in love with you? And I never know love like this before. And I never felt a touch like this before. And I never know love like this before. What can I do but fall in love with you? I never know love like this before, and I never fell in touch like this before, and I never know love like this before. What can I do but fall in love with
need you. You are holy, holy. You are holy, holy. You are holy, holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You didn't have to come, but you always do. You didn't have to come, but you always do. You walk through all of my walls, conquer my shame, step into my past, and change the whole room, and change your situation, and change your family, and change your financial, and change your heart, and change your mind. Move what you want to move. Say what you want to say. And do what you want to do, Lord. Yes. Change, Lord. What you want to change, Lord. Oh. Set a fire down in my soul, and I can contain, that I can control. And I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can contain, that I can control. And I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can contain, that I can control. And I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can contain, that I can control. And I want more of you, God. We want more. I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can contain, that I can control. And I want more of you, God. We want more. I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be than. There's no place I'd rather be, rather be, rather be your love.
Yes. We won't stop now, Lord. Sampai kapanpun kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Sampai kapanpun kami terus memuji Tuhan kebesaran-Mu Tuhan. Mungkin waktu kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kami punya Allah yang tidak terbatas. Kau sanggup Tuhan melakukan segala sesuatunya Tuhan. Kau sanggup mengurapi setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap pemberitaan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kau berkati Bro Zai Tuhan. Berkati Tuhan setiap firman Tuhan yang kau mulai Tuhan berbahasa daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat ini ada sesuatu yang sedang terjadi Tuhan. Ada yang sedang terjadi Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sekalipun kami tidak melihatnya kami percaya Tuhan. Sekalipun kami tidak merasakannya Tuhan kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kau adalah satu-satunya harapan kami Tuhan. Kau Jehovah Jireh Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini kami percaya Tuhan kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Yes, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seperti seorang murid Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang mau diajar Tuhan, yang mau dididik Tuhan, yang mau dibentuk Tuhan. Menjadi serupa dan segambar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal dan sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sampai saat ini, semua kita bisa katakan amin. Haleluya. Saya melihat orang-orang yang diberkati saat ini. Silakan Bro Zai. Berapa banyak yang diberkati oleh hadirat Tuhan, amin. Saya percaya tidak ada yang pernah kebetulan. Tadi saya nggak mau menyampaikan firman karena memang hadirat Tuhannya kuat teman-teman di tempat ini. Saya nggak mau manggil teman-teman lagi lah ya, bahasanya kawan, sahabat. Saya waktu renungkan tadi Tuhan bicara, Tuhan ingatkan. Mungkin untuk dunia saat ini bilangnya teman, tapi waktu saya renungin, tadi Tuhan bilang namanya kawan. Kita ini semua kawan. Kawanan dombanya Tuhan Yesus, kawanan dombanya Allah. Kita ini sahabat, sahabatnya Tuhan, sahabatnya Bapa di surga. Amin. Saya berdoa untuk setiap teman-teman yang ada di rumah ataupun di luar rumah juga miliki sikap hati mendengar yang baik. Karena saya belajar baru 2 bulan ini. Sikap dewasa itu dilihat waktu kita punya telinga respon mendengar dengan baik. Dari situ kita akan fokus dan kita akan tahu apa pesan yang akan disampaikan. Entah itu orang sekuler, sekolah, kampus, usaha, bahkan firman Tuhan yang disampaikan. Waktu kita mau gitu ya, pasang telinga kita dengan sikap sebuah kerinduan. Dan saya kemarin telah mempersiapkan, maksudnya tahu firman Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Tapi sampai tadi pagi saya masih tanya sama Tuhan, Tuhan apa Tuhan? Apa Tuhan? Memang benar-benar saya masih merenung, apa Tuhan yang mau sampaikan? Seminggu ini Tuhan sampaikan tadi namanya cahaya, terang. Tapi waktu sampai tadi pagi, saya masih penasaran. Ada yang klik, karena beberapa hari belakangan ini, berapa bulan belakangan ini Tuhan banyak bicara sama saya. Ini bukan untuk saya saja teman-teman, bukan untuk pribadi Zai, tapi untuk setiap kita, kawan dan sahabat Zai, Youth, Hope. Saya mau sampaikan, ini yang lagi dialami oleh setiap kita. Si Zai lagi ngomong apa? Kak Zai, Bro Zai lagi ngomong apa? Sebelumnya saya kesaksian kemarin pelayanan di Gunung Sindur dengan Bro Icop. Dan luar biasanya saya kira itu anak SMP atau anak SMA ya bro ya. Saya udah berantusias, wah saya tinggal fire aja lah. Dilawat Tuhan. Tapi waktu saya sampai di sana, wah apa yang saya lihat? Anak SD semuanya. Saya belajar, saya tahu. Yang namanya menghargai guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu. Gak mudah untuk mengajar namanya
adik-adik, anak-anak. Wah, saya harus menyampaikan sedemikian rupa untuk mereka bisa mengerti. Dan waktu saya renungi, sama dengan kita, orang-orang muda, untuk mendapatkan firman Tuhan, setiap pesan atau yang menyampaikan pesan firman Tuhan harus menyampaikan sedimengerti mungkin oleh pendengar supaya paham. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tentang yang selama ini kita sedang alami selama masa pandemi. Apa itu? Kelelahan rohani. Pasti kita mengalami. Bahkan gak cuma orang muda, yang dewasa mengalami, orang tua mengalami. Karena enggak ke gereja, enggak berjumpa face to face, enggak mengalami manifestasi hadirat Tuhan yang biasa dialami di gereja-gereja, di komsel, bersekutu bersama-sama. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Tapi setiap kita ngalamin semuanya, bahkan dunia mengalami. Tentang yang namanya kelelahan rohani. Tapi ini sebuah tanda tanya. Apakah kelelahan rohani ini ada dalam firman Tuhan? Kelelahan rohani apa sih? Itu merasa lemah. Itu boring. Bosen. Udah mentok. Udah gak tahu apa yang mau dilakuin lagi. Udah puter otak. Nyari banyak link. Tapi tahukah? Ternyata dalam firman Tuhan gak ada yang namanya kelelahan rohani. Wow. Yang ada namanya capek. Kelelahan fisik. Mental. Butuh di refresh. Kawan semua yang lagi join via Zoom, suara saya kedengeran? Kalau kedengeran angkat tangannya. Kedengeran semuanya ya? Jelas ya? Kelelahan rohani itu gak ada. Mungkin banyak teman-teman gak cuma di Youth Hope, mungkin banyak di YouTube gereja lain. Mereka punya pemikiran seperti ini. Gue mau off dulu pelayanan sebulan. Gue mau off dulu pelayanan seminggu. Gue mau gak megang pelayanan. Gue gak mau melayani orang. Gue gak mau juga melayani di gereja. Gue gak mau melayani di komsel. Why? Gue lelah. Yang lelah sebenarnya bukan rohaninya. Fisik dan mentalnya. Tubuhnya capek. Tapi rohani kita sebenarnya lagi gak lelah. Mari kita buka. Ini kebenaran firman Tuhannya. Di Yesaya 40 ayat 31. Bahwa kelelahan rohani itu tidak ada. Yesaya 40 ayat 31. Teman-teman bisa buka Alkitabnya atau Algadgetnya yang di rumah. Saya berdoa hadirat Tuhan pun teman-teman mengalaminya. Saya akan bacakan untuk teman-teman dan teman-teman bisa baca sendiri di tempat teman-teman berada. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Coba kita lihat. Mereka berlari dan menjadi lesu. Apakah firman Tuhan mengatakan menjadi lesu? Apakah firman Tuhan mengatakan mereka berjalan dan menjadi lelah? Di dalam kehidupan rohani, firman-Nya berkata, mereka berlari, mereka berjalan. Ini sebuah aktivitas yang setiap kita jalani hari demi hari. Untuk secara natural, ya,
Kalau saya tantang teman-teman, coba ya semuanya saya tantang jalan atau lari dari Senen sampai PGC. Wah, ada yang nggak lelah, ada yang nggak capek. Pasti semua capek, pasti semua lelah. Betul ya? Atau ada yang kuat, Kak, gue strong, Kak. Wah, nggak ada ngos-ngosannya gue kalau lari dari Senen ke ITC. Wah, atau dari Senen ke PGC. Yang kurang tahu. Pasti kita menjadi lelah. Betul ya? Secara fisik lelah, capek. Tapi dalam kehidupan rohani, beda teman-teman. Firman-Nya berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Kenapa mereka tidak menjadi lesu dan lelah? Coba kita lihat lagi di ayat sebelumnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Apa yang ada dalam diri kita utama adalah roh. Roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kerennya seperti ini. Kita seumpama Raja Wali yang naik terbang. Katakan naik terbang. Firman-Nya berkata, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita ini naik terbang, bukan naik turun. Kerohanian kita seharusnya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kalau kita semakin turun dan turun, ada yang salah. Apakah kita menanti-nantikannya? Apakah kita telah mendapatkan kekuatannya? Apakah kita telah mendapatkan wajahnya? Kalau kita belum pernah menanti-nantikan, kalau kita belum pernah mencari sungguh-sungguh, jadi wajar kita merasa kelelahan rohani. Padahal tidak. Firman Tuhan bilang waktu kita terus menantikan Tuhan, waktu kita terus mencari wajah Tuhan, semuanya mendapat kekuatan baru, guys. Amin. Gak ada yang namanya boring. Di dalam Tuhan harusnya gak ada yang namanya boring. Gak ada yang namanya merasa lemah, lonely, merasa kayaknya gua gak layak, bosen, mentok, kayak gak ada ide. Firman Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Fresh, strong. Amin. Tapi saya diberkati sekali. Mari kita buka Mazmur 1 ayat 3. Tapi sebelum itu saya jelaskan yang tadi di kitab Yesaya. Waktu dikatakan dengan sayapnya. Ini ada yang namanya bagian kitanya. Bagian Tuhan mengurapi kitanya. Amin. Firman Tuhan di kitab Mazmur disampaikan. Mazmur 1 ayat 3. Teman-teman bisa buka gadget kalian atau Alkitab kalian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wait, coba perhatikan. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saat kita mau berbuah kedewasaan rohani, strong, kuat, ini dia. Kita seperti pohon di tepi aliran air. Airnya ini apa? Berbicara tentang sumber. Kalau teman-teman lihat, pohon di tepi sungai, danau, kali, gak ada yang kecil. Batangnya besar, pohonnya tinggi.
Apalagi kalau teman-teman yang tahu buah seri ya. Buahnya lebat. Daunnya lebat. Nggak ada yang layu. Everyday kalian selalu menemukan daunnya tuh berjatuhan terus. Why? Terus bertumbuh. Tetap kuat. Satu, dia dekat dengan sumbernya. Kalau kita dekat sama sumbernya, kita nggak akan mengalami yang namanya kelelahan rohani. Nggak akan punya pola pikir, aku mau refresh dulu kak. Ya, jiwa tubuh kalian butuh refresh. Tapi untuk rohani, gimana cara refreshnya? Dekat sama sumbernya. Siapa? Tuhan Yesus. Amin. Itu yang membuat kita nggak akan ngalami atau merasakan yang namanya kelelahan rohani. Tapi nggak hanya lewat sumber. Ini yang lagi dibutuhkan sama generasi. Saya dapat statement, ada sebuah buku, saya lupa, saya belum cari. Statementnya seperti ini. Iman tanpa gereja. Apakah orang di luar sana yang tidak bergereja, apakah tidak memiliki iman? Mereka punya iman. Tapi mereka belum menemukan komunitas yang tepat. Amin. Mungkin mereka mengalami kelelahan rohani, kekecewaan. Tapi tahukah, kita butuh yang namanya sebuah komunitas rohani untuk kita tidak merasa lelah secara rohani. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu semuanya? Amin. Masih bersemangat, amin. Saya pun bersemangat. Hadirat Tuhan di sini, wah, amazing. Dan saya mau teman-teman mengalaminya. Firman-Nya berkata, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus. Dengan apa? Dengan batu. Dan menyeret keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ini ada sekelompok orang yang memang gak senang dengan pengajaran tentang namanya Kristus. Apa yang dibagikan oleh Paulus. Jadi ada orang-orang bersiasat bersatu untuk membuat Paulus keluar dari kota tersebut. Perhatikan, Paulus dilempari batu, terus diseret keluar. Kenapa? Disangkanya dia udah mati. Ini kita, seringkali kita merasa udah banyak serangan, udah terima banyak tekanan, depresi banget lah. Udah gak tahu lagi, merasa gak layak. Itu serangan, itu lemparan. Tapi tahukah, kalau kita gak punya komunitas, orang akan ngeliat kita mati. Tapi luar biasanya, waktu kita memiliki komunitas rohani yang tepat, jadi seperti ini. Di ayat 20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Wow. Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Perhatikan. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Ada sebuah kelompok dikelilingi, didukung, disupport, saling menjaga, saling memperhatikan. Ada kata saling. Amin. Kita hidup gak bisa seorang diri. Kita hidup adalah berkelompok, berinteraksi. Supaya apa? Jadi seperti ini. Bangkitlah ia. Saat kita lagi lemah, letih, lesu. Waktu kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang sehat. Kita lagi di cover. Kita lagi dijaga. Amin. Supaya bangkitlah kita. Kak, si itu lagi lemah. Oke. Kontak langsung. Gimana kabar? Kayaknya dia lagi kurang sehat, Kak.
Kayaknya dia lagi sakit Kak, kita kunjungi. Tapi dalam masa pandemi ini, saya berani untuk berkunjung ke setiap rumah teman-teman. Saya nggak tahu seberapa lelahnya teman-teman di luar sana. Lagi butuh semangat. Dan tahukah, jangan pernah pergi atau meninggalkan sebuah komunitas rohani. Karena dari situ kita akan bertumbuh. Amin. Bangkitlah ia, bangkitlah kita. Karena kita memiliki komunitas rohani. Jangan sampai kita punya iman tapi nggak punya yang namanya tempat. Ya, gereja itu berbicara tentang yang namanya orang. Tapi sekumpulan orang-orang. Kita harus tinggal di dalamnya. Mungkin ada teman satu dan yang lain kita nggak suka. Tapi firman Tuhan berkata, murid-murid itu berdiri. Teman-teman itu berdiri melihat Paulus. Memberikan semangat. Saya mau bilang, teman-teman ayo bangkit. Ayo semangat. Ubah cara berpikir teman-teman hari-hari ini. Gak ada yang namanya kelelahan rohani. Kalau teman-teman merasakan masih kelelahan rohani, yang salah bukan Tuhan. Tuhan gak pernah menjauh. Tuhan gak pernah meninggalkan. Tuhan gak pernah kasih beban yang begitu berat. Enggak. Tuhan selalu berkata, datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan kasih semua kelegaan. Amin. Come to the Lord. It's Jesus Christ. Datang sama Tuhan. Boleh datang sama pemimpin gak? Boleh. Pemimpin akan berdoa. Amin. Firman Tuhannya tidak akan lama. Bagaimana cara kita tidak mengalami yang namanya kelelahan rohani? Ada 2 poin. Saya tidak akan lama karena saya rindu hadirat Tuhan. Saya rindu teman-teman mengalami hadirat Tuhan. Nanti kita menyembah bareng-bareng. Bagaimana cara kita untuk tidak mengalami kelelahan rohani? Yang pertama adalah minum air kehidupan. Amin. Maksudnya apa tuh Kak minum air kehidupan? Kalau kita lari, minum air, itu membuat kita lega. Fresh, gak letih, gak lesu lagi. Wah, lega. Coba deh teman-teman, jogging pagi-pagi, habis itu gak minum, seret, capek, pusing gitu ya. Tapi waktu udah minum air, wah itu kayak benar-benar melegakan. Tapi air yang kita minum di dunia dengan air kehidupan yang dari Tuhan itu beda. Mari kita buka kitab Yohanes 4 ayat 14. Firman-Nya berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Waktu kita minum air kehidupan dari Tuhan, itu enggak membuat kita tuh merasa puas. Tapi perhatikan, sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Tuhan ini adalah sumber. Kita datang ke sumbernya. Kita dapat air kehidupannya. Kita enggak mengalami kelelahan rohani. Tapi yang lebih keren, kita dijadikan sumber untuk menguatkan orang juga. Mengalirkan air kehidupan kepada orang. Perhatikan. Kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Dalam diri hidup teman-teman. Wow. Buka hatimu. Tuhan, saya mau meminum air dari Tuhan. Supaya saya kepenuhan oleh Tuhan dan saya mau mengalirinya oleh teman-teman saya. Wow. Di situ teman-teman akan menjadi kuat. Menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan yang baru. Mendapat menerima kelegaan. Tapi jangan lupa. Saat teman-teman udah minum air kehidupan.
Firman Tuhan berkata, kita dijadikan mata air. Izinkan itu kita alirkan. Kita bilang, kita datangi teman kita. Enggak, Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan sanggup menolong hidupmu. Stres, Tuhan bisa tolong hidupmu. Sakit, Tuhan sembuhkan hidupmu. Lemah, Tuhan berikan kamu kekuatan. Kamu lagi butuh uang, datang sama Tuhan. Amin. Kita dijadikan sumber, itu luar biasa. Yang lebih luar biasanya, terus menerus. Wow. Saat di dalam Tuhan, enggak ada yang namanya kita mentok air kehidupannya. Enggak. Saat kita datang sama sumbernya. Wow. Dia air kehidupan. Amin. Dia sumber. Supaya kita tidak mengalami kelelahan rohani dan kelesuan rohani. Percayalah, waktu rohani kita disegarkan, waktu rohani kita dipulihkan, waktu rohani kita dipenuhi, jiwa kita pun akan dipulihkan. Tenaga kita pun, tubuh kita pun akan disegarkan. Amin. Tuhan itu nggak mungkin nggak melihat dan nggak dengar. Tuhan tahu isi setiap hati kita. Tuhan tahu keluh kesah kita. Minum air dari Tuhan. Amin. Yang kedua, ini poin terakhir. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Wow. Ini yang tadi saya sampaikan. Itu Mazmur 1 ayat 3 tadi. Kalau tahu pohon itu dari teman-teman kecil sampai besar, pohon itu gak mati. Tahu ya, pohon yang di pinggir kali yang teman-teman lihat sama terus, dia gak mati. Bahkan sampai saat teman-teman dewasa, saya sampai kecil, saya ngelihat sungai daerah Cakung. Saya tinggal di Cakung. Saya lihat pohon yang masih ada sampai saat ini. Masih ada buahnya. Artinya gini, kalau kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan dan sumbernya, kita gak akan semakin mengecil, tapi semakin membesar. Semakin besar berbuah lebat. Amin. Kita gak akan kelihatan letih lesu secara rohani. No. Kita gak akan mudah diserang oleh si roh jahat, si iblis. Kenapa? Karena kita dekat dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Ayo teman-teman. Tapi tahukah, saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita akan menerima ini. Yohanes 14 ayat 27 ayat terakhir. Air hidup itu apa? Roh Kudus. Tinggal dalam hadirat Tuhan itu apa? Pribadinya, representasinya, kehadirannya. Perhatikan, waktu Roh Kudus sudah tinggal dalam kita, ini yang seharusnya kita alami. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya gini teman-teman. Kepuasan yang dunia tawarkan itu gak bisa memenuhi apa yang lagi kita alami. Kita refresh, kita nongkrong, kita nonton. Pas pulang kita masih boring. Kita masih mengalami kekosongan. Pikirannya masih sama. Aduh, gua khawatir. Firman-Nya berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Masih ada keraguan. Tapi waktu kita minum air kehidupan, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan tinggal dalam hadirat-Nya, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Amin. Supaya kita gak khawatir, supaya kita gak takut, supaya kita gak gentar hatinya, gak ragu. Amin. Saya tantang teman-teman. Ubah cara berpikir teman-teman. Ternyata saya gak mengalami kelelahan rohani. Saat saya tinggal dan menanti-nantikan Tuhan dalam hadirat-Nya, saat saya sujud berdoa menyembah Dia, berserah kepadanya, ternyata saya mendapat kekuatan baru.
Saya dibawa naik oleh Tuhan dalam tingkat kedewasaan yang terus bertumbuh. Kalau masih sakit hati, kalau kata tim saya di sana namanya Pak Daud, namanya senggol bacok gitu ya. Gampang emosinya berat, wah. Salah dengar hal yang sensitif, wah kesel. Baru disinggung dikit, wah sakit hati. Disimpan berhari-hari, berminggu-minggu. Itu namanya senggol bacok, gue gak seneng. Tapi tahukah teman-teman, di dalam Tuhan gak seperti itu. Kalau teman-teman sedang mengalami itu, pikiran yang dipret, merasa gak layak. Kok dia orangnya kayak gitu ke gue. Aduh kok dia gak ngerti gue. Kok dia ngomongin gue. Waktu kita mau datang ketemu dia, kita udah punya perspektif yang salah. Kalau gue ketemu dia, kayaknya dia pasti akan lakukan ini, dia pasti ngomong ini, udah deh gue terima aja. Berarti kalian dan kita semua sedang mengalami kelelahan rohani. Berarti kita belum menanti-nantikan Tuhan. Kita belum sungguh-sungguh mencari wajahnya. Kita nggak tinggal dalam hadiratnya. Tapi sebaliknya, saat kita menanti-nantikan, saat kita mencari, saat kita tinggal dalam sumbernya, you be strong. Kamu jadi kuat. Amin. Berapa banyak di antara teman-teman yang mau mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan? Angkat tangannya. Amin. Saya percaya. Saya rindu teman-teman. Alami apa yang ada di secret di sini. Hadirat Tuhan. Saya mau impartasikan kepada teman-teman. Mungkin lewat via Zoom. Tapi buka hatimu. Buka hatimu, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau minum air daripada Tuhan. Saya mau dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau diberikan kelegaan Tuhan. Saya mau Tuhan kuatkan hati saya. Saya nggak mau gelisah, saya nggak mau khawatir Tuhan. Saya nggak mau mentok, saya nggak mau merasa lelah Tuhan. Hari ini saya datang sama Tuhan. Yes, saya undang pemain musik. Haleluya. Yes. Open your heart. Yes Lord. Yes, buka hati teman-teman. Yes. Mau ke teman-teman ambil keputusan? Tuhan, saya mau tetap stay dalam hadirat. Saya mau hidup dalam Tuhan. Saya gak mau lari dari sumber. Saya mau mengalami apa yang ada di surga. Di tempat saya berada Tuhan. Saya butuh air kehidupan itu Tuhan saat ini Tuhan. Saya butuh dipenuhi oleh pribadi Tuhan. Tuhan Yesus. Penuhi saya dengan hadirat-Mu. Tuhan Yesus. Penuhi saya dengan Roh-Mu. Tuhan Yesus. Berikan saya kekuatan. Tuhan Yesus. Berikan saya kelegaan. Hari ini buka hatimu teman-teman. Buka hatimu teman-teman. Hadirat Tuhan sedang tercurah dimanapun teman-teman berada. Open your heart. Jangan malu. Jangan malu teman-teman. Jangan malu. Buka hatimu. Yes. Karena orang di sekitar kanan kirimu akan merasakan hadirat Tuhan yang sedang diimpartasikan. I wanna stay. Tuhan curahkan Tuhan. Curahkan pribadimu. Biarkan mereka minum dari sumbernya Tuhan. Biarkan dia mengalami kepenuhan Tuhan. Biarkan setiap anak-anakmu di home mengalami air kehidupan. Penuhi terima dengan iman. Yes, open your heart. Katakan sama Tuhan, Tuhan, ini saya. Tuhan, penuhi saya. Tuhan Yesus. Saya datang sama Tuhan. Saya nggak mau meninggalkan hadirat Tuhan. Saya tidak mau menjauh dari sumber. Tuhan Yesus,
setiap teman-teman. Saya pribadi tidak mengetahui apa yang sedang menjadi pergumulan teman-teman. Jika teman-teman hari-hari ini mengalami yang namanya kelelahan rohani, itu bukan dari Tuhan. Saat ini, saya tantang teman-teman, buka hatimu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini saya. Tuhan, penuhi roh saya dengan roh-Mu. Saat ini Tuhan, alirkan air kehidupan atas hidup saya. Jadikan saya sumber air kehidupan. Tuhan Yesus, berikan saya kekuatan dan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Yes, mulai melangkah teman-teman. Bangun jam-jam pribadimu bersama Tuhan. Mungkin kau belum mau menyembah Tuhan, tapi maukah kau duduk berdiam, stay dan katakan, Tuhan, I want to stay here. Katakan sama Tuhan, Tuhan, I want to stay here. Saya mau hidup di dalam sumbernya. Saya mau jadi air, mata air, sumber. Untuk saya alirkan kepada keluarga saya. Untuk saya alirkan kepada orang tua saya. Untuk saya alirkan kepada adik kakak saya. Untuk saya alirkan kepada teman-teman saya. I come alive here. I wanna stay here. Where earth becomes like heaven in this moment. Set a fire down in my soul. Saat ini, lembutkan hati setiap teman-teman. Tuhan akan melawat hidupmu. Baik yang ada di ruang studio ini, maupun teman-teman yang ada di rumah ataupun sedang di luar. Jangan malu. Abaikan sekitarmu. Set a fire down in my soul. Angkat kedua tanganmu teman-teman. I want more of you, God. Yes. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul and I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul and I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul and I can't contain, that I can't control. And I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more of you, God.
Jika teman-teman saat ini mengalami dan mendapatkan kekuatan baru, mengalami kelegaan, mengalami refresh dalam rohanimu, Tuhan akan ubahkan kondisi di sekitarmu. Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan dan keperluanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Yes. Sampai ke tempat tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Saya tantang teman-teman. Yes. Bagikan air kehidupan itu. Berdoa buat muridmu, buat teman komselmu, buat saudaramu, buat papa mamamu. Berdoa buat mereka. Every day. Izinkan mereka menerima air kehidupan yang telah engkau terima. Doakan pemimpinmu. Doakan mentormu. Doakan gembalamu. Yes. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau sumber yang dahsyat. Engkau tempat pengharapan. Kota benteng kami. Engkau tempat pengaduan kami Tuhan. Engkau tempat kami bersandar. Engkau Allah yang tahu mengisi hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, selesai ibadah ini Tuhan, mereka mengalami pribadi Tuhan. Mereka mengalami suatu hal yang baru. Hidup mereka dipulihkan, hidup mereka dibaharui Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk mereka menjalani proses dalam kedewasaan rohani Tuhan. Pakai mereka menjadi berkat. Berkati studi mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati bisnis mereka Tuhan, berkati entertain mereka Tuhan, berkati keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi Tuhan. Tuhan buat kami untuk tidak kekurangan Tuhan. Berikan kami kemampuan, ide, kreativitas dan cara untuk kami terus bertumbuh dan produktif dan menghasilkan buat Tuhan. Dalam finansial, dalam rohani, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan telah selesai. Berapa banyak di antara teman-teman semuanya kawan dan sahabat di dalam Kristus yang diberkati oleh firman Tuhannya bisa angkat kedua tangan teman-teman. Haleluya. Wah, langsung ada yang merasa tertuduh. Wah, itu gua tuh kayaknya tuh Kak. Itu gua tuh. Kayaknya gua ngalamin tuh. Ya. Karena Tuhan yang berbicara teman-teman, bukan saya ya. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Ya, ibadah kita akan kita akhiri, tidak ada tanya jawab karena nanti ada dilanjutkan oleh meeting fundraiser. Oke teman-teman. Tapi kalau untuk ada teman-teman yang mau didoakan dan segala macam bisa hubungi PKS dan mentor teman-teman masing-masing. Saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Yes. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau luar biasa. Kau luar biasa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Tahan tintinya kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh Allah penyedia. Kau sungguh Allah damai sejahtera. Kau sungguh Allah yang sangat lemah lembut. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Anak yang tunggal, dan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami kembalikan Tuhan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan bagi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang belum bisa join, nanti akan di-share di YouTube. Kita percaya ini akan memberkati banyak generasi. Tuhan Yesus memberkati.